Sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada Pak sekalian dan juga Pak RT yang telah berkenan datang pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Rusi Lesari dan rekan saya Fibis Ayu Pratiwi, Patricia. Saya Muhammad Buta. Saya Novel Akbar. Saya Nadia Ashifa. Nah, sebelum dimulai, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu makanan sehat. Makanan sehat adalah jenis makanan yang memberikan protein yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi secara optimal. Makanan sehat umumnya mengikat keseimbangan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Selain itu, makanan sehat mengandung kandungan gula, garam, serta lemak jenuh yang rendah sehingga mendukung kesehatan dalam tubuh dalam jangka panjang. Contoh makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, serta sumber protein rendah lemak seperti ikan, daging rendah lemak, dan tahu. Lalu ada kandungan makanan sehat. Yang pertama ada karbohidrat, sumber energi utama tubuh yang dapat diperoleh dari nasi, gandum, ubi, jagung, atau kentang. Yang kedua ada protein, membantu pertumbuhan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan sebagai sumber cadangan energi. Protein dapat diperoleh dari tempe, tahu, kacang-kacangan, ayam, ikan, daging sapi, telur, dan udang. Terus yang ketiga ada serat, berfungsi memelihara mikroba baik di dalam usus. seimbang, yaitu yang pertama pertumbuhan optimal, yang kedua dia mencegah penyakit, lalu kesehatan mental dan imunitas yang kuat. Yang terakhir adalah berat badan ideal. Ada dampak negatifnya yaitu penurunan daya tahan tubuh, kekurangan nutrisi dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang kedua itu gangguan pertumbuhan. Anak-anak yang tidak mendapatkan gizi imbang beresiko mengalami stunting dan keterlambatan perkembangan. Yang ketiga penyakit metabolik. Ketidakseimbangan gizi dapat menyebabkan diabetes, hipertensi, dan dislipidemia. Yang keempat itu masalah kesehatan mental. Gizi buruk dapat berkontribusi pada depresi dan gangguan kecemasan. Yang terakhir itu resiko kematian. Gizi buruk terutama pada anak-anak dapat meningkatkan resiko kematian akibat penyakit infeksi. Yang terakhir yaitu ada contoh makanan sehat. Berikutnya ada contoh makanan sehat. Yang pertama sayuran, kaya akan nutrisi dan gizi. Yang kedua buah, salah satu makanan sehat yang baik untuk tubuh. Yang ketiga kacang-kacangan dan biji-bijian. Almond mengandung banyak nutrisi seperti magnesium, vitamin E, zat besi, kalsium, serat, dan riboflavin. Yang keempat makanan laut dan ikan. Ikan salmon mengandung protein, lemak, magnesium, kalium, zinc, selenium, dan folat. Yang kelima ada daging dan telur. Telur memiliki banyak nutrisi yang baik untuk tubuh seperti menjaga kesehatan mata dan melindungi kulit dan kerusakan karena terpapar sinar UV. Yang terakhir ada susu dan produk olahannya. Salah satu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi di sini saya akan mempraktekkan pengujian karbohidrat dan juga borak. Kelihatan lah ini. Mana ya? Ya, nasi, bakso, sosis, roti. Kalau uji yang karbohidrat itu nasi sama nasi sama roti itu yang karbohidrat. Ini udah bisa dipakai nih. Biasanya kalau yang pertama itu yang borak
Biasanya tuh makanan yang sering mengandung borak tuh ada mie yang buat bakso-baksoan itu, atau mie ayam yang ya intinya mie, bakso, ada bakso, ada sosis, sama ada gerai, ikan asin. Nah, caranya kita untuk tahu apakah makanan tersebut mengandung borak yaitu dengan kunyit yang bisa kunyit alami yang diparut, dihaluskan itu, terus diolesin atau dikasih air dikit, atau ini kunyit bubuk bisa ditetesin gini. Nah, nanti tuh nunggu sekitar 10-15 menit. Biasanya kalau makanan tersebut mengandung borak, warnanya tuh akan oranye kegelap-gelapan gitu loh, kalau nggak merah gelap gitu. Tapi kalau warnanya masih kuning kunyit gini, nunggu 15 menit sih. Biasanya kalau masih gini artinya makanannya tuh aman dan tidak mengandung borak. Tapi harusnya kalau mengandung borak dikasih kunyit bisa langsung kelihatan warnanya sih, langsung gelap gitu. Terus kalau untuk karbohidrat biasanya kan ada kentang, nasi, terus tela, pohong atau roti, itu juga mengandung karbohidrat. Terus kalau kita mau tahu apakah ini mengandung karbohidrat itu bisa ditetesin pakai betadine, 1 tetes aja cukup. Nah, biasanya makanan yang mengandung karbohidrat itu biasanya kalau kena betadine itu warnanya akan langsung menghitam gini, emang langsung gelap gini. Jadi makanan yang menghitam atau gelap gini biasanya tuh sering dijadiin apa ya, kayak orang-orang tuh liciknya tuh sering kayak nipu. Kalau biasanya gelap itu kayak mengandung ini berbahan kayak makanan yang berbahaya, padahal ini tuh normal. Emang kalau ada karbonnya tuh ditetesin ini tuh memang warnanya tuh gelap normal gitu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya. Bentar. Adakah selain kandungan di makanan yang disebutkan tadi, kira-kira apa aja kandungan yang lain? Kandungan yang lain itu ada lemak, sama vitamin dan mineral, terus sama ada air. Jadi dari kesimpulan ini biasanya kan rata-rata orang Indonesia kan makan itu lebih banyak nasinya kan, lauknya kan dikit. Itu artinya tubuh kita tuh lebih membutuhkan protein daripada karbohidrat. Kalau misalkan pekerjaannya kayak butuh yang sumber tenaga yang banyak kayak petani atau kuli, itu kan kayak kerja keras fisik banget kan, kayak butuh banyak energi ya. Kalau butuh banyak energi itu dibanyakin nasinya nggak apa-apa, tapi kalau buat yang jarang beraktivitas fisiknya jarang itu aslinya lebih difokusinya ke protein. Kalau dalam ilmu biologi ya, itu otak kita, tubuh kita tuh lebih membutuhkan protein. Kayak contohnya tuh kayak makanan yang mengandung protein kan banyak, kayak ada tempe, tahu, ayam, ikan gitu. Apalagi yang ikan salmon, ikan tuna itu banyak proteinnya, pokoknya dibanyakin proteinnya. Cuman karena kebanyakan orang Indonesia itu udah terbiasa makan banyak nasi, jadi mereka tuh taunya makin banyak makan nasi makin kenyang gitu aja. Jadi kurang tahu dari kandungan makanan tersebut. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Saya ucapkan bila ada salah kata dan perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.